Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 12 Desember 2023 dalam pekan Advent kedua tahun B. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Monique van Room, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami. Semoga sabdamu pada hari ini bisa menjadi penuntun hidup kami, menjadikan kami manusia yang lebih baik lagi, sehingga dalam masa Advent ini kami bisa semakin mempersiapkan diri kami untuk menyambut-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang berantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Terdengar suatu suara, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, "Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Demikianlah sabda Tuhan.
sukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Angka dan nilai. Renungan dibawakan oleh Renata Putri. Saya pernah membaca cerita komik di mana seorang anak mendapat suatu alat yang bila disemprotkan pada suatu objek, entah hidup atau mati, maka orang yang berinteraksi dengan objek tersebut akan memperlakukannya sebagai barang berharga. Alat itu dimaksudkan untuk digunakan pada objek langka supaya keselamatan mereka terjamin. Lalu anak itu pun mulai menggunakan alat tersebut. Awalnya ia menyemprotkan pada hewan-hewan yang disiksa atau dibuang agar mereka bisa selamat. Tapi kemudian ia terpikir untuk memakainya bagi dirinya karena ia sendiri sering diusili dan diganggu oleh teman-temannya.
ia merasa kesal karena orang lain tidak memperlakukan dirinya dengan baik, sementara ia sendiri berusaha agar hewan-hewan diperlakukan secara baik. Bukankah dirinya juga makhluk langka yang hanya satu-satunya di dunia ini? Begitu pikirnya. Maka ia pun memakai semprotan itu pada dirinya sendiri, dan keseruan cerita ini pun dimulai. Tentu ini hanya cerita komedi belaka, tetapi bisa menjadi permenungan tersendiri. Suatu objek bila dalam jumlah banyak, maka nilainya akan turun. Di sisi lain, memberi identitas seperti misalnya memberi nama, sama seperti memberikan nilai tak tergantikan bagi objek tersebut. Bapak, Ibu, rekan muda, teman seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Injil hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang satu domba yang tersesat, yang terpisah dari kawanannya yang berjumlah total 100 ekor, di mana sang gembala tanpa kenal lelah mencari yang satu itu seraya meninggalkan 99 yang tidak tersesat di pegunungan. Kalau kita melihat apa yang ia tinggalkan demi mencari seekor yang sesat itu, tentu tindakan gembala ini sangatlah tidak masuk akal. Gembala ini masih punya 99 ekor. Kenapa harus susah-susah mengambil resiko kehilangan lagi dengan turun mencari seekor yang sesat? Bukankah lebih baik ia menjaga 99 yang ada dan memastikan tidak ada lagi yang tersesat? Namun Tuhan tidak bertindak seperti logika manusia. Karena seperti yang Yesus katakan, ia tidak menghendaki seorang pun dari umatnya hilang. Di sisi lain, bukankah hal itu menunjukkan betapa berharganya seekor domba itu di mata sang gembala? Seperti itulah kita, umat manusia di mata Tuhan. Berbicara soal nilai, kita biasa melihatnya. Semakin banyak jumlahnya, semakin kurang nilainya. Misalnya, ketika mendapati semut atau nyamuk dalam jumlah banyak, kita malah cenderung membasminya. Hal yang sama berlaku juga pada benda mati. Barang-barang yang dicetak terbatas akan memiliki harga yang lebih tinggi daripada barang-barang yang dicetak masif. Namun di luar hukum ekonomi ataupun keseimbangan ekologi itu, kita patut bertanya, bagaimana kita menyematkan nilai pada suatu objek? Benda yang sudah kita miliki dan kita pakai bertahun-tahun tentu akan berbeda nilainya daripada benda yang lain, walau sama persis. Atau kalau kita memiliki binatang peliharaan, kita memberi nama pada mereka, merawat mereka, dan waktu mereka meninggal, walaupun kita mengambil yang baru untuk menggantikannya, yang baru itu tidaklah benar-benar bisa menggantikan yang sebelumnya. Dengan kata lain, nilai suatu objek itu relatif dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan manusia? Kalau kita pernah membaca atau menonton kisah-kisah heroik di mana plotnya adalah tentang keselamatan umat manusia, mungkin kita sering menemukan si penjahat dengan kekuasaannya melihat manusia hanya sekedar angka, tidak bernilai. Maka bagi si penjahat, melenyapkan manusia-manusia itu tidak menjadi masalah. Ini seperti saat kita melihat manusia dari atas gedung tinggi. Semuanya terlihat kecil dan kita tidak mengenali siapa saja mereka. Dan saat kita tidak mengenal, maka nilai tak tergantikan itu pun hilang. Dalam hal ini, manusia bisa dikategorikan sama seperti objek tanpa nama yang hilang nilainya dan hanya menjadi bagian dari angka yang dihitung untuk keperluan tertentu. Masa pemilu saat ini bisa menjadi contoh lainnya. Namun tidak seperti penjahat dalam kisah-kisah fiksi atau penguasa yang gila kuasa.
Tuhan yang memiliki kekuasaan di atas segalanya tidak melihat manusia sebagai objek atau sekedar angka belaka. Allah tidak mau hanya melihat manusia dari ketinggian. Ia turun ke bawah, ke dunia, melalui putranya Yesus Kristus yang kedatangannya akan kita sambut dan rayakan sebentar lagi. Ia turun dan mengenal kita satu persatu, serta memberi nama pada kita masing-masing. Seperti kesimpulan si anak pada cerita di awal tadi, bahwa ia unik, hanya ada satu-satunya di dunia, seperti itulah Allah memandang kita. Karena itu ia mau turun meninggalkan yang 99 untuk mencari kita satu demi satu, dombanya yang tersesat ini. Bagi Tuhan, domba-domba itu bukanlah hanya sekelompok ternak tanpa nama. Kita bukanlah sekedar angka di matanya. Sekarang, apabila Tuhan mengasihi kita manusia satu persatu seperti itu, bagaimanakah sikap kita sendiri pada sesama manusia atau ciptaannya? Sudahkah kita memperlakukan orang lain sebagai sesama kita yang mempunyai nilai yang sama di mata Tuhan? Atau ternyata kita sering menganggap bahwa orang lain lebih rendah daripada kita? Atau apakah kita sering berprasangka tentang orang lain tanpa mencoba mengenal orang tersebut? Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkau menciptakan kami semua dengan kasih yang sama. Di mata-Mu tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Mampukan kami untuk dapat menghargai dan mengasihi orang lain, seperti Engkau menghargai dan mengasihi kami satu persatu. Tolonglah kami, supaya dapat memperlakukan orang lain sebagai sesama kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.